Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada resume saya tentang materi yang ada pada pertemuan 6 dan 7. Pertama ada fungsi. Nah, di sini saya membuat fungsi itu digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali. Yang dimana dalam codingan ini fungsi itu ada beberapa seperti hitungan luas persegi panjang, yang dimana untuk menentukan panjang dan lebar dan mengembalikan hasil perkalian keduanya sebagai luas persegi panjang. Ini juga bagian dari fungsi. Lalu ada tampilkan pesan, yang dimana itu berada pada void tampilkan pesan .string. Pada codingan yang ada pada pertemuan 7 yang saya buat ini, kenapa bagian ENT hitung luas persegi panjang bisa disebut fungsi? Dikarenakan di sini ada sebuah tipe data. Lalu dia juga bisa memproses mengembalikan hasil dengan return. Lalu dia juga sini mencakup mempunyai parameter panjang dan lebar. Lalu yang bagian ini juga bisa dibilang sebagai fungsi, yang dimana dia juga memiliki tipe data dan parameternya. Di sini ada fungsi rekursif, yang dimana fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk yang lebih kecil. Contoh seperti sum, yang dimana dia akan memanggil dirinya sendiri sampai dengan kondisi jika numnya 0. Jika misalnya numnya tersebut belum mencapai angka 0, maka dia akan terus melooping. Nah, seperti pada codingan ini, yang dimana sum itu akan memanggil int num. Nah, jika misalnya num tersebut tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali dengan num ditambah sum, num kurang 1. Jika tidak, dia akan kembali ke num. Nah, jika misalnya kita tidak membuat nilai num tersebut, karena jika kita tidak membuat sebuah batasan dari num tersebut, maka dia akan terus melooping tanpa batas. Dikarenakan jika kita menjalankan programnya seperti menginputkan angka 5, maka dia akan menambahkan secara berurutan. Lalu di sini ada faktorial. Nah, faktorial itu adalah operasi matematika yang dimana dia akan mengalihkan angka secara berurutan. Contoh seperti 5 faktorial, yang dimana itu berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 120. Yang dimana pada codingan ini kita menentukan nilai n adalah 0 atau 1. Itu berguna untuk menghentikan programnya. Jika misalnya kita tidak membuat nilai n nya atau tidak menambahkan batasan dalam codingan tersebut, maka program tersebut akan berjalan tanpa batas. Yang dimana jika hasilnya sudah dikalikan dengan 1, maka program akan mengalihkannya dengan -1 dan seterusnya. Ini sama seperti dengan yang num tadi. Jika misalnya kita tidak membuat di sini batasan n-nya itu sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia akan terus melooping. Atau mungkin kita di sini tidak menambahkan untuk menginputkan nilai batasan, maka dia akan terus melooping tanpa batas. Nah, lalu di sini ada prosedur. Prosedur itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, ditandai dengan void, yang dimana ini hanya berguna untuk menampilkan pesan saja pada program, dan void juga fleksibilitas. Nah, dalam codingan pada pertemuan 7 yang saya buat ini, void terletak pada codingan pertama, yaitu void tampilkan pesan string. Quote pesan sama dengan quote pesan endl. Nah, di sini itu berguna untuk menampilkan pesan yang akan menampilkan hello. Lalu di sini ada array, yang dimana array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel, yang dimana di dalam array tersebut kita menghitung awalannya bukan dari 1,
melainkan 0. Seperti pada foto codingan di atas itu, 1 sama dengan 0, 6 sama dengan 1, 7 sama dengan 2, 8 sama dengan 3, 1 sama dengan 4, 10 sama dengan 5. Jadi kita masukkan angka tersebut sebanyak 5, maka array akan menghitung sebanyak 4. Jika kita memasukkannya sebanyak 9, maka sebanyak 10, maka array hanya menghitung sebanyak 9. Nah, pada codingan ini kita membuat di dalam array tersebut ada 1, 6, 7, 8, 1, 10. Nah, array tersebut hanya akan menghitung itu mulai dari 0, yang dimana dia tidak akan menghitung sesuatu tersebut dari 1, melainkan dari 0. Jadi 1 ini itu adalah 0, 6 ini adalah 1, 7 itu adalah 2, 8 itu adalah 3, 1 itu adalah 4, dan 10 itu adalah 5. Nah, lalu terakhir itu ada matriks. Di sini ada contoh 1 matriks dan contoh 2. Matriks adalah array 2 dimensi, yaitu kumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks itu diakses dengan 2 indeks, yaitu baris dan kolom. Matriks juga biasanya berguna untuk menghitung matematis seperti aljabar, di mana kita akan mencari nilai matriks tersebut. Nah, pada codingan ini, contoh pertama itu adalah ini. Ini adalah contoh matriks INT, yang dimana ini adalah matriks 2 dimensi yang memiliki 2 baris tapi memiliki 4 kolom. Pada contoh kedua itu adalah matriks string, yang dimana di saat kita menjalankan itu tersebut, dia akan menampilkan A31 matematika, A12 fisika, A33 kimia dengan sistem seperti matriks. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.